Baik, terima kasih kesempatannya untuk saya pada pagi hari ini dapat memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Mapping on International Health Philanthropic Organization di Indonesia during 2008 to 2018. Kita mulai dari latar belakangnya. Next slide. Next. Oke. Penelitian ini diawali dengan melihat kapasitas Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah populasi yang cukup besar, yaitu sekitar 261 juta jiwa, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia dengan status ekonomi sebagai lower middle income country dengan pendapatan per kapita sekitar 3.800 USD, memiliki masalah kesehatan triple burden diseases, di mana masalah penyakit tidak menular jumlahnya semakin meningkat, namun kita juga belum bisa menyelesaikan masalah penyakit menular, ditambah lagi dengan adanya penyakit-penyakit emerging dan re-emerging. Pada saat penelitian ini ditulis, memang status ekonomi Indonesia masih pada tahap lower middle income country, tapi sebenarnya tepat pada 1 Juli tahun 2020 ini, World Bank telah meningkatkan secara resmi telah menaikkan status ekonomi Indonesia menjadi upper middle income country dengan pendapatan per kapita sekitar 4.000 USD. Tapi sebenarnya masalah kesehatannya masih sama saja kalau saya lihat ya, yaitu masih di keterbatasan akses terhadap kesehatan, terutama untuk karena memang dipengaruhi oleh wilayah lokasi letak geografis yang memang beberapa sulit dijangkau. Jadi terutama untuk wilayah-wilayah yang terdepan, terluar, dan terpencil. Lalu juga ada masalah ketidakmerataan penyebaran tenaga kesehatan. Secara statistik, jumlah tenaga kesehatan memang meningkat. Jadi kalau kita lihat untuk jumlah dokter umum saja, di tahun 2010 itu yang tadinya hanya sekitar 42.000 orang, di tahun 2018 itu sudah mencapai 114.000 orang. Itu baru khusus untuk dokter umum. Jadi pertumbuhannya itu sekitar 16% per tahunnya. Itu belum tenaga kesehatan lainnya. Cuma sayangnya penyebarannya itu belum merata, sehingga masih terdapat beberapa wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan. Lalu ada masalah kesehatan yang paling penting yang diangkat dalam penelitian saya adalah pendanaan sektor kesehatan. Next slide. Next slide. Nah, thank you. Di mana sumber pendanaan sektor kesehatan di Indonesia itu bersumber dari tiga sumber utama, yaitu yang pertama dari APBN melalui pajak dan bukan pajak, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan APBN untuk mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar 5%. Lalu sumber yang kedua adalah melalui mekanisme asuransi, di mana termasuk asuransi yang dikelola oleh pemerintah, yaitu BPJS dan swasta. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa BPJS sendiri mengalami defisit. Bahkan hingga saat ini diperkirakan defisitnya mencapai 6,9 triliun. Sedangkan untuk asuransi swasta itu cakupannya tidak terlalu besar karena hanya dapat diakses untuk kalangan tertentu dan terbatas. Lalu untuk sumber pendanaan yang terakhir itu berasal dari dana kantong-kantong pribadi masyarakat, di mana kalau ternyata dari tiga sumber utama ini hanya mampu menutup sekitar 55% dari total kebutuhan di sektor kesehatan. Sementara dari mana pemerintah dapat menutupi 45% kekurangannya. Dalam hal ini terdapat ada anggapan di masyarakat bahwa dana filantropi ini memegang peranan penting. Jadi termasuk dana-dana filantropi yang dari luar negeri, atau dana-dana filantropi dari lembaga internasional. Next.
Jadi melihat dari pentingnya peran lembaga filantropi, terutama yang internasional, maka saya mengangkat penelitian ini untuk mengidentifikasi, memetakan, serta menganalisa lembaga filantropi kesehatan internasional yang menyalurkan bantuannya ke Indonesia dalam kurun waktu 2008 sampai 2018. Next. Next. Penelitian ini menggunakan metode campuran mixed method study dengan konvergen pendekatan konvergen paralel, di mana data kualitatif dan data kuantitatif dikumpulkan di waktu yang bersamaan, dikumpulkan dan dianalisa pada waktu yang bersamaan untuk nantinya dibandingkan dan menghasilkan suatu interpretasi yang utuh. Next. Nah, subjek dan data penelitiannya itu terbagi dua. Untuk penelitian kuantitatif itu melibatkan 55 lembaga filantropi kesehatan asing dari 12 negara, termasuk yayasan perusahaan, yayasan publik, dan yayasan keluarga. Dan datanya itu diambil dari platform Foundation Directory Online, yaitu sebuah platform yang berisi data profil lembaga-lembaga filantropi yang ada di seluruh dunia, milik foundationcenter.org. Lalu untuk penelitian kualitatifnya itu melibatkan 1 orang perwakilan dari lembaga filantropi kesehatan internasional dan 3 orang perwakilan dari instansi pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Sosial. Datanya diambil melalui wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan terbuka yang mencakup semua variabel penelitian. Next. Oh, kurang jelas ya. Oke. Next slide. Ya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dari sejumlah 55 lembaga filantropi ini 50%, lebih dari 50% diantaranya berasal dari Amerika, lalu diikuti dari negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Swiss, dan selanjutnya ada sebagian kecil dari Kanada, Arab Saudi, Panama, Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa saluran distribusi dana filantropi dari lembaga asing. Antara lain ada beberapa saluran, tapi yang paling besar yang sering digunakan adalah melalui lembaga-lembaga non pemerintah atau NGO. Nah, sisanya untuk saluran yang melalui perusahaan, institusi pendidikan dan pelatihan, lembaga penelitian, organisasi profesi, Fasiankes, dan lembaga pemerintah itu memang tidak terlalu banyak digunakan. Next. Nah, dalam kurun waktu 2008 dan hingga 2018 itu ditemukan hampir sekitar 116 juta US dollar bantuan filantropi dari luar negeri ke Indonesia untuk bidang kesehatan di Indonesia. Dan 75% diantaranya itu disalurkan dalam bentuk uang tunai. Dan terdapat beberapa program-program kesehatan yang mendapat dukungan dari dana filantropi asing, namun yang top 3-nya itu adalah untuk program penyakit menular, kesehatan reproduksi, dan untuk promosi kesehatan. Next. Nah, tren untuk pendanaan filantropi sepanjang tahun 2008 sampai 2018 itu memang pada awal-awal periode sejak tahun 2008 hingga 2012 itu cenderung meningkat jumlahnya. Namun sejak pertengahan periode dari 2013-2014 hingga ke 2018 itu trennya cenderung menurun. Mungkin hal ini tuh dipengaruhi oleh situasi perekonomian Indonesia pada masa itu. Diketahui kan pada
periode 2009 hingga 2014 itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang agak melambat sehingga mungkin menarik donor-donor asing untuk menyampaikan bantuannya. Tapi setelah itu, setelah tahun 2014, ternyata perekonomian Indonesia itu bangkit kembali, dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia di forum G20, sehingga donor-donor mulai melihat bahwa Indonesia sudah memiliki kapasitas untuk mendanai masalah kesehatannya sendiri. Sehingga mereka mulai mengurangi bantuannya dan menarik dana-dana untuk sektor kesehatan atau mungkin mengalihkan ke sektor lain. Next. Nah, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa saluran yang digunakan lembaga filantropi asing untuk menyalurkan bantuannya ke Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang melalui pemerintah dan yang kedua melalui lembaga non pemerintah. Di mana kalau untuk yang melalui sektor pemerintah itu sebenarnya sudah ada mekanismenya, sudah ada peraturannya yang jelas. Tahapannya juga sudah jelas. Jadi dari mulai harus membuat sebuah dokumen perjanjian, lalu mengurus perizinan sebelum akhirnya mereka dapat menyalurkan bantuannya kepada penerima. Namun untuk yang melalui lembaga non pemerintah itu meskipun lebih besar alokasinya, tapi belum ada mekanisme yang jelas, belum ada aturan yang menyeluruh, yang utuh, yang mengatur mekanisme secara utuh gitu. Kalaupun ada yang mengatur itu masih di area-area yang tertentu saja gitu. Padahal sebenarnya potensinya cukup besar. Oke, next. Next. Nah, kesimpulan dari penelitian ini ternyata lembaga-lembaga dana pendanaan filantropi internasional di Indonesia itu masih dikuasai oleh negara-negara dari Amerika dan Eropa. Memang sejak zaman kolonial terjadi pergeseran sejak zaman kolonial di mana pada masa itu Eropa masih mendominasi. Namun sekarang sudah mulai bergeser, Amerika mendominasi untuk pendanaan filantropi di dunia, termasuk di Indonesia. Dan dari masing-masing negara ini ternyata memiliki karakteristik pendanaan yang berbeda serta yang akhirnya nanti mempengaruhi bagaimana mereka menyalurkan dananya, program apa saja yang mereka ingin sampaikan ke Indonesia itu memang agak berbeda dari kedua negara ini. Lalu untuk nomor 2, lembaga yang menyalurkan bantuannya melalui saluran non pemerintah sebenarnya itu potensinya cukup besar, cuman memang karena belum ada mekanisme yang jelas dan aturan yang menyeluruh itu dokumentasinya juga tidak tercatat dengan baik gitu. Padahal sebenarnya kalau memang dikelola dengan baik itu potensinya akan cukup besar untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana filantropi kesehatan asing. Lalu untuk tren pendanaan, di mana walaupun pada awal-awal periode itu meningkat, kemudian sampai akhir periode ternyata menurun, itu menunjukkan bahwa negara-negara donor itu sudah mulai percaya bahwa Indonesia ini sudah mampu untuk membiayai sektor kesehatannya sendiri, meskipun sebenarnya kita masih banyak membutuhkan bantuan gitu. Tapi tidak bisa diprediksi juga karena mungkin kalau dilihat saat ini, walaupun kemarin sampai 2018 sudah menurun, tapi kalau kita lihat saat ini, apalagi pada masa pandemi COVID, itu mungkin kalau dilihat jumlah pendanaan filantropi dari lembaga asing itu meningkat lagi karena mungkin memang Indonesia dan beberapa negara berkembang memang sedang membutuhkan bantuan untuk merespon COVID. Oke, demikian saya akhiri paparan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih sekali atas pemaparan materinya Bu Dwi Rani. Menarik sekali kalau kita melihat skop dari filantropi internasional ini dan perannya terhadap Indonesia. Diawali dengan latar belakang kenapa kita membutuhkan filantropi internasional, yaitu dari kita sendiri masih cuma bisa membayar 55% dari pendanaan kesehatan, dan oleh karena itu perlu dibantu oleh pendanaan filantropi dari luar negeri terutama. Dan bagaimana, ini menarik sekali, bagaimana kenaikan status ekonomi Indonesia menjadi menengah ke atas bisa mempengaruhi penurunan dari jumlah donasi filantropi ke Indonesia. Padahal seperti kita ketahui masalah-masalah kesehatan di Indonesia masih banyak sekali yang perlu dibenahkan seperti itu. Betul banget, Mas. Oke, sebelumnya saya ingin tanya ke Bu Dwi Rani sebenarnya. Kalkulasi dari kekurangan 45% itu bagaimana Bu yang hitungnya Bu ya? Oh, ini kalau untuk angka itu saya dapat dari ya, data BPS Indonesia dalam angka tahun 2015-2016. Oke, baik, menarik sekali. Dan ternyata setelah adanya COVID ini dijumpai ada peningkatan lagi ya Bu ya dari jumlah filantropi dari luar negeri. Iya, betul. Oke, baik. Bersama saya sudah ada satu pertanyaan dari ruangan. Ada pertanyaan dari, oh maaf. Ya, pertanyaan adalah apakah ada faktor lain yang menyebabkan penurunan dari jumlah uh, kontribusi luar negeri dari bidang filantropi selain masalah peningkatan perekonomian di Indonesia? Mungkin ada Mbak selain itu Mbak? Kalau baik, saya coba jawab ya, Mas. Mungkin bisa juga dari sisi donornya. Dari sisi donornya sebenarnya banyak faktor sih, Mas, yang mempengaruhi apa namanya apakah donor itu ingin memberikan bantuannya ke Indonesia atau tidak. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor, ada banyak. Nah, salah satunya mungkin bisa dari prioritas kesehatan, masalah yang menjadi prioritas kesehatan di Indonesia mungkin bergeser dari yang dulu masalah kesehatannya berbeda 10 tahun yang lalu dengan yang saat ini gitu. Padahal mungkin donor itu sudah punya program kesehatan yang memang dia bergerak di area kesehatan tertentu, sehingga ketika prioritas kita bergeser, donor juga mereka dan sudah tidak sesuai dengan program yang dimiliki oleh donor juga akan melihat mereka Indonesia sudah tidak lagi bergerak menjadi program yang mereka punya sudah tidak menjadi prioritas di Indonesia misalnya, sehingga mereka mulai bergeser mencari wilayah lain, bisa ke negara Asia lain atau ke Afrika yang mungkin masih memiliki prioritas di program yang memang menjadi concernnya si donor tersebut. Gitu. Begitu, Mas. Oke, jadi selain dari pertumbuhan ekonomi, mereka juga melihat prioritas dari masalah kesehatan di Indonesia Ya, yang betul. cepat-cepat tangani ya. Oke. Karena memang ada beberapa donor yang hanya bergerak di isu tertentu gitu. Mereka tidak mengikuti apa yang terjadi di negara kita kan. Maksudnya kalau kita sudah tidak concern dengan isu tersebut, mungkin donor akan mencari negara lain yang concern untuk isu yang mereka pegang gitu sih, Mas. Oke, baik, menarik sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan maupun secara online, bisa mengajukan pertanyaan, bisa via chat, via berbicara langsung, atau dari YouTube. Wah, sudah ada pertanyaan? Oh iya, tadi Bu Dwi sempat menyinggung ya, bagaimana karakteristik pendanaan dari masing-masing negara itu berbeda. Itu menarik sekali jika dibahas. Mungkin bisa kasih secara garis besar, Iya. negara apa, benua apa, biasanya kontribusi sebagai apa. Jadi gini, Mas, kalau kalau karakteristik yang paling kelihatan banget dari negara-negara dari lembaga-lembaga yang berasal dari Amerika dan Eropa itu biasanya kalau foundation yang berasal dari Eropa itu mereka bukan dari satu. Kalau Amerika tuh cenderung kayak misalnya ada satu pengusaha yang kaya banget gitu dan
dia membuat foundation atas namanya seperti Bill and Melinda Gates misalnya. Sudah mereka memang mengalokasikan uangnya mereka untuk dana filantropi. Tapi kalau dari Eropa, kebanyakan mereka itu dikumpulkan dari dana masyarakat, jadi crowdfunding gitu loh Mas. Lebih cenderung itu salah satu perbedaannya. Lalu untuk isu kesehatannya juga mereka cenderung berbeda. Jadi kalau untuk negara-negara di Amerika itu banyak sekali untuk isu-isu penyakit menularnya, tapi yang lebih ke HIV/AIDS, terus kesehatan reproduksi. Tapi kalau untuk negara-negara di Eropa itu mereka banyak banget untuk lebih tertarik untuk membantu seperti masalah neglected tropical disease atau uh, kesehatan ibu dan anak seperti itu. Itu dari situ ya. Itu yang kelihatan secara jelas tuh seperti itu, Mas. Oke, jadi dari cara pengumpulan dananya sampai dari tujuan Ya. di misi-misinya itu juga udah berbeda ya Mbak ya, secara garis besar. Oke, baik. Mungkin dari Dr. Jody, ada ingin yang ditanyakan atau kesan dari pemaparan materinya? Silahkan. Terima kasih Mbak Dwi Rani, senang bisa jumpa lagi. Sekali lagi selamat ya untuk ini paparannya, dan juga kami sangat-sangat mengharapkan bahwa ini nanti bisa menjadi sebuah publikasi yang sangat baik untuk bisa memetakan, karena jarang sekali yang memetakan untuk international organization. Bapak Ibu sekalian, penelitian dari Mbak Dwi Rani ini juga mendasari penelitian kami yang menjadi suatu inisiasi klaster filantropi kesehatan di Indonesia yang kami paparkan pada tanggal 21 Juli lalu pada Fornas pertama filantropi kesehatan. Itu salah satunya dari penelitian Mbak Dwi Rani ini, untuk melihat pemetaan international organization yang memberikan sumbangan-sumbangannya, yang memberikan pendananya kepada Indonesia. Tadi menarik bahwa kalau USA memang rata-rata mereka foundation satu memberikan sebuah dana, dan mereka sendiri sebagai seorang grantor ya, sebagai grantornya, sebagai pemberinya. Sementara kalau European itu biasanya memang mereka sebagai intermediary. Jadi mereka yang grantornya itu adalah masyarakat mereka sendiri, mereka punya dana untuk ketiga dan sebagainya, atau misalnya dari yayasan keagamaan atau apapun itu, dan mereka siap memberikan untuk negara-negara ketiga ya, kalau nggak salah ya. Jadi mereka siap, jadi mereka ada intermediary satu, nanti diberikan kepada Indonesia sebagai intermediary dua misalnya, terus kemudian foundation besar di Jakarta memberikan kepada rumah sakit kecil atau rumah sakit di daerah pelosok. Ini penelitian dari Mbak Dwi Rani ini bisa melihat, kita bisa melihat sistem kerja European atau Eropa dan juga Amerika dalam memberikan pendanaan filantropi. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini, paparan dari Mbak Dwi Rani sangat menarik kalau misalnya rumah sakit Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu atau LSM milik Bapak Ibu misalnya mau mengadakan suatu karya, ya bisa memberikan proposal kepada yayasan-yayasan misalnya dari luar negeri, karena ini adalah bagian dari penelitian internasional apa sih namanya Mbak Dwi Rani itu dari international health ya, public health, international health ya. Nah, Mbak Dwi Rani ada nggak misal dari pemetaan yang dilakukan, ada kesulitannya nggak dari beberapa mereka yang melakukan kan ada yang melewati pemerintah, baru kemudian ke ini ada juga yang lewat non pemerintah. Mungkin ada gambaran sedikit dari situ. Setelah itu nanti mau ada pertanyaan yang lain, silakan. Kalau kesulitannya gini, kan kalau misalnya dari penelitian itu ditemukan bahwa ternyata memang lebih banyak yang melalui sektor non pemerintah penyalurannya, gitu. Mungkin itu bisa disebabkan adanya semacam kayak birokrasi, Mas. Kalau yang melalui sektor pemerintah memang harus ada MOU dengan pemerintah pusat, lalu harus ada izin, berbagai macam izin. Belum lagi jika mereka ingin menempatkan misalnya stafnya untuk mengelola bantuannya di sini, itu mereka harus perizinan untuk stafnya. Nah, itu memang ada birokrasi tertentu, sehingga mungkin beberapa donor agak enggan untuk menyalurkan melalui pemerintah gitu, karena birokrasinya yang terlalu berbelit-belit. Tapi makanya mereka lebih memilih untuk menyalurkan melalui lembaga-lembaga non pemerintah, baik yang sifatnya internasional maupun nasional maupun yang lokal gitu, yang sudah berdiri di Indonesia, yang mereka memang sudah punya izin di Indonesia. Lalu lembaga-lembaga asing ini hanya tinggal menyalurkan uangnya dan dikelola oleh lembaga yang memang sudah ada. Jadi masalahnya paling hanya di perizinannya, di birokrasinya, Mas, kalau untuk dari sisi lembaganya ya, dari sisi lembaga asingnya. Gitu. Makanya mereka lebih banyak mungkin melalui lembaga non pemerintah. Tuh.
Baik, terima kasih pemaparan jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari peserta. Dari maaf kalau salah menyebutkan nama Bapak atau Ibu Ijion. Maaf. Dari Bu Fadlina, izin bertanya. Bagaimana cara RS bekerja sama dengan lembaga donor internasional? Bisa langsung atau melalui lembaga filantropi? Sebenarnya, mau langsung dijawab ya Mas ya? Jadi sebenarnya untuk melakukan kerjasama dengan lembaga asing itu banyak banget caranya gitu. Tapi itu tergantung juga Ibu Fadlina. Jadi kita lihat dulu siapa partnernya, apakah dia lembaga, maksudnya dia itu lembaga asing ini merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah asingnya. Itu biasanya kalau kayak gitu harus melalui pemerintah pusat. Jadi rumah sakit tidak bisa langsung bekerja sama. Tapi kalau memang lembaga di sana juga lembaga yang independen berdiri sendiri, itu bisa langsung menyusun MOU antara rumah sakit dengan lembaga donornya. Cuman kalau untuk bagaimana jalannya itu sebenarnya kalau di platform yang saya mengambil data untuk penelitian ini, sebenarnya itu platform yang bagus Bu. Jadi itu mempertemukan antara donor dengan beneficiary. Jadi kalau memang kita misalnya sedang membutuhkan donor untuk program kesehatan apa, itu kita bisa mencari donor yang sesuai. Nah nanti kita bisa mengirimkan proposal ke donor tersebut untuk nanti misalnya kita butuh dukungan untuk kerjasama di bidang apa gitu. Nah tapi kalau misalnya lembaganya. Nah, rumah sakitnya juga kan harus dilihat rumah sakitnya ini rumah sakit apa, swasta kah atau rumah sakit negeri. Nah, jadi memang banyak banget kerangka kerjasamanya gitu. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Fadlina. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ibu Min, ada dia. Apakah di penelitian ini juga memetakan donor asli Indonesia, bagaimana potensinya? Iya, terima kasih Bu Min pertanyaannya. Sayangnya di penelitian ini hanya memetakan untuk donor asing. Kalaupun ada donor yang lokalnya itu sebagai intermediary, lembaga intermediary, jadi yang sebagai penyalurnya gitu. Tapi saya tidak terlalu jauh melihat pemetaan lembaga intermediary-nya. Di penelitian ini hanya khusus untuk lembaga-lembaga internasional. Demikian Ibu. Oke, baik. Mungkin lebih tepatnya Dr. Jody yang menjawab ya, karena penelitian yang kemarin yang kita juga kerjasama dengan Bu Dwi Rani, kita secara holistik nasional maupun internasional kita memetakan dan potensi filantropi di Indonesia bagaimana. Mungkin Dr. Jody bisa memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Min. Jadi menarik sekali. Jadi penelitian yang kami diseminasikan pada tanggal 21 Juli kemarin, kami memetakan 117 lembaga filantropi kesehatan di Indonesia. Nah, ini Bu Min. Jadi itu sudah kita diseminasikan, itu nanti ya segera akan dipublikasikan, dan kami masih akan ada meeting lagi untuk persiapan publikasi. Jadi 117 donor yang telah kami petakan yang pernah memberikan istilahnya berkontribusi untuk filantropi kesehatan di Indonesia. Bahkan penelitian dari Mbak Dwi Rani ini membantu penelitian kami memberikan sedikit data dari yang beliau paparkan, sekitar ada 55 via government dan ada 50 sekian via non-government, saya lupa. Tapi itu dari tesis beliau, itu juga dipakai untuk diseminasi kami. Ini kami akan segera diseminasikan. Dan tadi ada pertanyaan yang baik sekali, apakah bekerja sama dengan lembaga filantropi, apakah bekerja sama dengan lokal dan sebagainya. Itu nanti juga akan masuk ke dalam salah satu tema workshop kami yang dimulai tanggal 10 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa join untuk bagaimana membuat proposal untuk lembaga filantropi, dan lembaga filantropi di Indonesia apa saja, lembaga filantropi internasional apa saja, itu nanti kami minta izin Mbak Dwi Rani juga, karena kita akan tunjukkan lembaga filantropi internasional hasil penelitian Mbak Dwi Rani itu seperti apa. Terima kasih.